Sebelum kita akan memulaikan seminar kesehatan kita pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan saya akan berdoa menurut keyakinan saya dan Bapak Ibu boleh berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami akan sama-sama mendengarkan pembahasan kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Leri Tumalun. Kiranya Engkau berkati kami sehingga pembahasan yang akan kami dengarkan bisa kami mengerti dan bisa kami praktekkan sehingga kami bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Kami juga bisa melakukan banyak aktivitas dengan tubuh kami, terlebih untuk melayani Tuhan. Berkati juga Dr. Leri yang akan membahas, kiranya bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, sahabat Rumah Berkat, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Sudah 1 bulan rasanya kita lama ya tidak berjumpa karena ini memang sebulan sekali kita mengadakan seminar kesehatan seperti ini. Dan saya sangat senang karena kita semua bisa join dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Nanti apalagi setelah kita mendengarkan seminar pada malam hari ini tentunya akan membuat kita semakin sehat dan kita bisa mempraktekkan apa yang akan kita dengarkan. Sebelum kita akan mendengarkan pembahasan oleh Dr. Leri, saya sedikit memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini ya. Permisi ya Dr. Leri, saya ingin memperkenalkan sedikit. Oke. Dr. Leri Tumalun lahir di Manado tanggal 7 Agustus 1973. Pendidikan dokter umum di Universitas Samratulangi Manado dan pendidikan magister gizi dan spesialisasi gizi klinik di FKUI RSCM Jakarta. Dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Hermina dan Klinik Utama Parahita Galaksi Bekasi. Memiliki seorang istri, Dr. Ivon Agu, dan memiliki 3 orang anak. Yang pertama, Gabriela, kelas 3 SMU. Yang kedua, Madeline, kelas 3 SMP. Dan yang ketiga, Azaria atau Arya, kelas 4 SD. Dr. Leri Edward Tumalun, MGC, SPGK adalah dokter Rumah Sakit Hermina Galaksi yang memiliki peran khusus dalam penanganan masalah kesehatan terkait gizi dan nutrisi pada tubuh manusia. Beberapa masalah gizi tersebut seperti obesitas, marasmus, kekurangan nutrisi atau kwashiorkor, malnutrisi protein yang parah, bulimia atau gangguan makan dan kelainan mental, dan gangguan gizi lainnya. Kita nanti akan berkenalan langsung dengan Dr. Leri dan untuk secara mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan. Dan pada malam hari ini judulnya adalah Prinsip Nutrisi 7K. Apa sebenarnya prinsip nutrisi 7K? Kita akan langsung mendengarkan pembahasan kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Leri Tumalun. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan perkenalannya. Ya, senang ketemu dengan sahabat-sahabat Rumah Berkat ya, secara online saat ini. Pada kesempatan ini saya mau share masalah salah satu prinsip pengaturan makan. Mudah-mudahan ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya pribadi juga, disemangati untuk mempertahankan pola makan yang benar supaya kita bisa tetap sehat ya. Sebelumnya saya mau membawa pikiran Bapak dan Ibu kepada satu tantangan ya, satu tantangan. Apa sih sebenarnya
manfaat dari makanan. Jadi kenapa orang itu harus makan? Sederhananya seperti itu. Kenapa kita kok harus makan ya? Gitu. Jawabannya sederhana dan Bapak dan Ibu sudah bisa tahu ya menebak bahwa kita itu harus makan supaya hidup. Karena kalau manusia tidak makan pasti mati. Ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah beberapa penelitian mulai menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang seharusnya. Ini salah satunya dipublikasi di Lancet 2015, penelitian secara global, regional, nasional. Mereka menemukan bahwa diet ya makan ya, tapi memang di sini disebutkan poor diet ya. Diet yang bisa kita sebut diet yang keliru, diet yang kurang bagus, diet yang kurang ya, diet yang terlalu strict itu ternyata menyebabkan beban mati yang terbesar di atas. Ini angkanya ya. Jadi karena salah makan, poor diet, salah makan, itu menyebabkan 11,3 juta kematian per tahun. Ini lebih besar dibandingkan dengan kematian yang disebabkan karena merokok, karena nggak suka olahraga, atau kematian karena minum alkohol atau obat-obat terlarang. Lebih besar karena makanan. Nah ini menarik ya. Jadi selama ini kan kita tahu merokok bahaya gitu. Harus olahraga, jangan minum alkohol, obat-obat terlarang karena itu berbahaya. Tapi ternyata makanan ini kalau nggak diatur dengan benar, itu justru menyebabkan kematian yang paling banyak ya dibandingkan dengan tiga yang tadi. Jadi ini sudah terbalik nih. Orang makan malah mati gitu kan. Orang makan malah mati. Tapi memang cara makan di sini adalah makan yang kita sebut sebagai WHO menyebutkan sebagai poor diet ya. Diet yang keliru, diet yang salah, salah atur dan lain sebagainya. Tapi rata-rata orang sekarang ini kalau makan memang nggak diatur. Diet dan mengancam nyawa ya karena menyebabkan kematian yang terbesar di dunia ini. Kemudian setelah itu, setelah orang ada masalah dengan makanan, orang mulai mencari apa sih makanan yang sehat itu? Bagaimana makanan yang sehat? Kalau pasien-pasien datang ke saya, biasanya pertanyaan mereka, dok, apa makanan yang harus saya makan? Apa makanan yang harus saya tidak makan? Harus saya pantang, harus saya hindari, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi masalah dan jadi beban yang agak berat bagi kami dokter gizi klinik karena sebenarnya di soal pengaturan makan itu kalau ada makanan yang disebut pantang nggak boleh itu bukan sifatnya bukan absolut. Jadi sama sekali nggak boleh. Contoh aja saya kasih contoh misalnya nggak boleh makan gula. Kita kan sering kan dengar itu. Oh ada sakit ini nggak boleh makan gula pasir, nggak boleh makan tepung dan lain sebagainya. Apakah orang yang dilarang makan gula itu dan kemudian dia tak sengaja makan gula besoknya langsung mati? Tentu saja tidak. Ya karena larangan makan gula, larangan makan tepung itu sifatnya relatif, bukan absolut. Jadi kalau di bidang makanan, kalau dibilang nggak boleh, itu bukan nggak boleh sama sekali gitu. Tetapi sifatnya relatif. Artinya sebenarnya kalau diatur bisa. Ya, kalau diatur bisa. Tetapi kita memang dianjurkan untuk memilih mana yang terbaik. Nah, itulah sebabnya supaya nggak kacau cara kita menilai makanan ini boleh apa enggak sih sebenarnya. Bagaimana cara mengaturnya? Saya mau memperkenalkan prinsip nutrisi 7K. Jadi ketika kita berbicara tentang apa sih makanan yang terbaik buat saya pribadi, maka prinsip-prinsip ini harus kita terapkan. Kalau prinsip-prinsip ini diterapkan, maka makanan yang kita makan itu akan memberi manfaat sehat di dalam tubuh kita, bukan manfaat sebaliknya. Seperti penelitian yang saya tunjukkan tadi ya, orang makan malah mati gitu ya. Ini prinsip nutrisi 7K. Jadi ada faktor kondisi, kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari satu-satu secara cepat ya. Kita masuk pada yang pertama. Supaya makanan kita bisa sehat, ya makanan yang kita makan bisa memberi manfaat sehat bagi tubuh, maka faktor pertama yang harus kita pikirkan adalah kondisi. Kondisi ini sangat terkait dengan pribadi. Pribadi maupun lingkungan yang mengelilingi pribadi tersebut.
Itu namanya faktor kondisi. Jadi ada aspek individu dari diri, ada aspek dari lingkungan. Contohnya gini, kalau saya senang olahraga, maka jumlah makanan saya, aspek makanan dari aspek jumlah itu akan berbeda dengan saya yang tidak suka olahraga. Saya pernah ada di satu kondisi olahraga nggak pernah gitu. Nah, nah itu makanan saya harusnya tidak sama banyak dengan ketika saat ini saya lebih senang olahraga. Tiap hari ada olahraganya. Itu harusnya berbeda. Nah, itu contohnya. Atau ada aspek genetik dalam tubuh, aspek individu dalam hal ini genetika. Ada orang makan tepung, berat badannya cepat sekali naik. Saya makan tepung, berat badannya gitu-gitu aja. Dengan jumlah yang sama dengan orang yang tadi. Jadi ada aspek genetika di dalam tubuh, ada aspek gen yang menyebabkan respon saya terhadap tepung itu menjadi berbeda dengan orang lain. Ada orang yang sensitifnya dengan minyak, ya makan gorengan sedikit berat badan naik. Orang lain makan gorengan sudah berember-ember, ini contoh aja ya ini ya, sudah berember-ember berat badannya gitu-gitu aja. Jadi ada faktor genetik di dalam tubuh. Itu termasuk kondisi. Jadi kondisi seseorang ini menyebabkan makanan itu bisa menjadi berbeda-beda. Sehat bagi orang yang lain, belum tentu bagi saya itu menjadi makanan yang sehat. Kemudian aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini adalah ketersediaan makanan di pasar, ya. Kalau di Malang enak tuh, ada rumah berkat. Kalau mau cari makanan sehat gampang. Tapi kalau saya itu saya dulu pernah kerja di Papua, ya, di pedalaman Papua. Nggak ada tuh rumah berkat di sana. Ya. Nggak ada toko makanan sehat di sana. Sehingga saya nggak harus pesan almond jauh-jauh dari Jakarta atau dari Malang ke Papua. Wah, harganya itu bisa jadi sangat mahal. Saya bisa memanfaatkan makanan lokal yang ada di Papua untuk bisa membuat saya sehat. Ya, itu namanya aspek lingkungan. Jadi ketersediaan makanan secara lokal itu juga mempermudah, itu juga mempengaruhi bagaimana pengaturan makan seseorang. Atau kebiasaan diet seseorang dari kecil, dia biasa makan nasi, jangan langsung diubah makan ketang gitu kan, dia akan kewalahan. Ya, itu aspek-aspek lingkungan yang mempengaruhi kondisi seseorang sehingga respon terhadap makanan itu menjadi berbeda-beda. Jadi Ini itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita Usuli. pahami. Nah, pelajaran yang kita akan ambil dari aspek kondisi ini adalah gini, Bapak dan Ibu. Makanan yang cocok buat saya belum tentu itu cocok buat orang lain. Pola makan yang saya terapkan belum tentu itu cocok bagi orang lain. Sehingga saya dan Bapak dan Ibu harus menyadari bahwa kita itu punya tugas yang cukup besar, yaitu mencari apa sih pola makan yang paling cocok dengan saya, membuat saya sehat. Jadi jangan melulu, wah nggak apa-apa, ada dokter kok, nanya aja ke dokter gitu kan. Jangan. Kita itu punya tugas untuk mempelajari diri kita sendiri, supaya kemudian kita bisa menentukan, oh ini pola makan yang terbaik. Ternyata kolesterol saya bagus kalau saya makan nasi cuma 1 kali 1 hari di siang hari. Pagi sumber karbohidrat saya ganti havermut, malam saya ganti dengan kentang. Oh, kolesterol saya normal. Tapi pola makan yang saya lakukan itu ketika diterapkan pada orang lain belum tentu cocok. Jadi hati-hati ya, kita nggak boleh vonis makanan orang lain bagus nggak bagus berdasarkan kebiasaan makan atau pola makan yang saya tetap terapkan. Itu bisa jadi berbeda. Itu kepentingan faktor kondisi. Ya, bahkan kondisi ini mempengaruhi atau membedakan pola makan orang yang sama. Ketika saya sekarang berusia 50-an tahun, ketika saya masuk di usia 70-an tahun atau 60-an tahun, makanan saya akan sedikit berubah. Pola makan saya harus sedikit diubah supaya mempertahankan kesehatan saya. Itu juga faktor individu inter orang. Ya, jadi orang itu sendiri dibandingkan dengan siklus hidupnya. Nah, ini faktor kondisi ini harus betul-betul dipahami supaya kita bisa paham bahwa makanan seseorang itu, tubuh kita memberi respon yang berbeda terhadap makanan sehingga masing-masing orang bisa memiliki pola makan yang berbeda. Dan ini didukung oleh WHO. Ya, jadi WHO menyebutkan di fact sheet WHO ini bahwa yang disebut dengan balance diet, makanan yang sehat itu sangat tergantung dari individu, usianya, jenis kelaminnya,
aktivitas fisiknya, pola hidupnya, konteks budayanya, ketersediaan makanan di pasar, kebiasaan diet, dan lain sebagainya. Tapi WHO bilang walaupun itu berbeda-beda tergantung usia dan lain sebagainya, tapi prinsipnya sama. Nah, prinsip itulah yang akan kita pelajari mulai dari K yang kedua sampai yang ketujuh. Jadi K yang pertama adalah kondisi. Saya yakin kita sudah paham. Sekarang kita masuk pada basic principles yang semuanya akan sama. Mulai dari K yang kedua sampai yang ketujuh sesuai apa yang WHO sampaikan. K yang kedua adalah kualitas. Jadi apa sih makanan yang sebenarnya paling berkualitas bagi manusia? Ya, bahkan dengan makanan yang berkualitas ini, hampir semua orang bisa cocok. Apa makanan yang paling berkualitas? Berbagai penelitian sudah menyimpulkan di akhir-akhir ini bahwa makanan yang terbaik bagi manusia itu adalah makanan yang berbasis tumbuhan. Ya, jadi penelitiannya sudah cukup banyak, bahkan WHO sendiri sudah mendukung hal ini. WHO dan beberapa institusi kesehatan yang terpercaya sudah mendukung bahwa kita itu manusia harus lebih banyak makan makanan tumbuhan. Ya, bukan berarti nggak boleh makan hewani juga ya, telur, susu boleh gitu, tetapi jangan itu yang dominan. Yang dominan harus di piring kita harus lebih banyak makan makanan tumbuhan. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini di tabel ini, dari semua unsur nutrisi yang dibutuhkan, makanan tumbuhan menyediakan yang terbaik, yang lebih baik, yang lebih banyak bahkan jumlahnya dibandingkan dengan makanan hewani. Kita nggak bahas satu-satu, tapi Bapak dan Ibu bisa lihat dari angka-angka ini aja, oh iya ya makanan tumbuhan adalah yang terbaik. Tapi jangan lupa penelitian ini menggunakan ukuran kalori yang sama. Jadi makanan tumbuhan itu dikumpul, ada tomat, ada bayam, dan lain brokoli dan lain sebagainya, bikin jadi 500 kalori, dianalisis nutrisinya. Inilah hasil analisisnya. Makanan hewan itu telur, susu, daging itu dikumpulkan sampai 500 kalori, dianalisis nutrisinya muncullah. Jadi isokalori, kalorinya sama. Kalorinya sama itu cara nilai, cara menilai yang sekarang digunakan. Dulu kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, tapi dulu dikatakan eh, harus makan daging lebih bernutrisi. Iya benar, dulu iya. Karena dulu menggunakan ukuran berat. 100 gram daging sapi dibandingkan dengan 100 gram daging kedelai. Kalau menggunakan pakai ukuran berat 100 gram dibanding 100 gram, jelas daging sapi tampak akan lebih unggul. Tapi dengan cara seperti itu, angka obesitas meningkat, angka penyakit meningkat karena orang kejar makanan hewan. Sehingga para ahli ini berpikir salah kayaknya kalau pakai berat yang sama. Harusnya pakai kalori yang sama supaya kalau kalori yang sama bisa diatur sesuai dengan kebutuhan orang. Dan dengan kebutuhan kalori, dengan menggunakan patokan kalori, ternyata memang makanan tumbuhan lebih bernutrisi. Volumenya cukup, nutrisinya seabrek-abrek, banget banyak banget gitu. Ya, dibandingkan dengan makanan hewani, kalorinya besar, nutrisinya sangat rendah. Nutrisi itu maksudnya unsur vitamin, mineral dan lain sebagainya. Jadi kalau soal kualitas, makanan tumbuhan harus lebih banyak ada di dalam piring kita sehari-hari. Dan WHO juga sudah mendukung hal ini. Ini versi WHO, mereka menyebutkan bahwa yang disebut makanan sehat adalah buah, sayur, polong-polongan, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang utuh. Inilah anjuran makannya ya oleh WHO. Paling nggak kita makan itu sekitar 400 gram atau 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Harus ada. Kalau kita makan setiap hari itu nggak ada sayur dan buah, harus merasa kehilangan. Ya ada yang nggak cukup nih, ada yang nggak beres, ada yang nggak lengkap. Sehingga kita berusaha untuk setiap hari melengkapi buah dan sayur. Nggak banyak kok, cuma 5 porsi yang ini. Nggak banyak-banyak, cuma 400 gram, nggak banyak-banyak. Berarti nanti ada PR ya, tolong tinggal makanan di rumah. Kalau sayur 100 gram berapa banyak, dan lihat kalau 400 gram itu berapa banyak sih? Nggak banyak Bapak dan Ibu, karena ini kan per hari. Jadi 400 gram dibagi pagi, siang, malam. Ujung-ujungnya cuma sekitar 100-an gram sekali makan. Sedikit banget sebenarnya, tapi itu sudah cukup. Asal ada setiap hari, konsisten. Itu prinsipnya. Kemudian satu-satunya makanan hewani yang disebut oleh WHO tinggal ikan. Tapi ikan itu pun bukan untuk pemenuhan kebutuhan protein, tapi untuk pemenuhan kebutuhan lemak tidak jenuh saja. Ya, dalam hal ini omega 3. Tapi sebenarnya ikan ini opsional kan, karena disebut sini lemak omega 3 itu bisa dapat dari ikan, dari alpukat, dari kacang-kacangan, sunflower, canola, olive oil, dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau lagi nggak ada ikan, ya silahkan pakai alpukat, nut, sunflower, ikan nggak harus gitu. Jadi itu opsional, bukan kebutuhan yang harus dipenuhi juga kalau menurut WHO.
Kemudian ini dari primary recommendation eh, dari Dietary Guidelines for Americans ya tahun 2010, mereka bilang harus lebih banyak ya, emphasize makan beans, legumes ya, biji-bijian, polong-polongan, whole grains, ya, biji-bijian yang utuh, kacang-kacangan, sayur. Ini dari Dietary Guidelines for Americans. Kemudian dari Dietary Guidelines Advisory Committee sama juga, fokus artinya lebih banyak pada makanan yang berbasis tumbuhan. Dan untuk masalah protein dari tumbuhan itu sudah dapat memenuhi kebutuhan protein. Jadi nggak usah ada lagi ada pendapat bahwa oh kalau saya nggak pakai daging, nggak pakai telur, nggak pakai ikan, nanti protein saya kurang. Sudah nggak ada lagi eh, pendapat seperti itu ya sekarang. Karena ternyata dengan mengatur pola makan yang benar dari tumbuh-tumbuhan itu bisa memenuhi kebutuhan protein manusia. Tidak harus berasal dari makanan yang berbasis hewan untuk pemenuhan kebutuhan protein. Nah, kita masuk sekarang pada prinsip yang ketiga. Jadi, prinsip yang kualitas tadi menganjurkan, ayo kita lebih banyak makan makanan berbasis tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacang harus ada setiap hari. Ya, tapi jangan juga tempe, 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 tempe. Nanti kita belajar di prinsip K yang lain ya. Kita masuk prinsip K yang ketiga. Setelah kita dapat kualitasnya dari tumbuhan, maka ada hal yang penting yang harus kita pahami yaitu jumlahnya juga menentukan. Jadi kadang-kadang, wah ini bagus nih, ini buah sehat, makan buah 1 kilo langsung habis. Makan durian 3 buah, satu habis, langsung habis. 3 buah durian untuk satu orang. Akhirnya yang harusnya dari sisi kualitas dia sehat, masuk di tubuh manusia akhirnya menjadi tidak sehat, bahkan menjadi biang dari terjadinya penyakit di kemudian hari karena terlalu banyak. Prinsipnya adalah sesuatu yang sehat. Kalau digunakan berlebihan akan menjadi masalah. Jadi masalah kuantitas ini penting. Dari satu buku, petunjuk diet dan makanan Anda disebut bahaya yang mengancam orang modern sekarang sebenarnya bukan kekurangan makanan, tapi karena kelimpahan, akses terhadap makanan semakin mudah. Sekarang makan nggak perlu ke restoran, duduk di rumah cuma main jari aja datang tuh makanan. Dan dengan cara seperti itu kita senantiasa tergoda untuk makan melampaui batas, kelebihan jumlahnya. Makan apel kelebihan, makan durian kelebihan, makan anggur durian, makan brokoli kelebihan, makan kacang tanah kelebihan dan lain sebagainya. Akhirnya jadi masalah tuh makanan sehat ya. Kalau jadi masalah terus yang kita salahkan jenisnya. Wah, saya makan apa namanya kacang-kacangan asam urat muncul. Oh, kacang bikin asam urat. Padahal nggak seperti itu. Asam urat muncul karena kacang yang berlebihan, bukan karena kacangnya yang bikin asam urat. Tapi yang berlebihan. Jadi masalah kuantitas. Ini penelitian yang menunjukkan bahwa kuantitas itu berbahaya sebenarnya. Mereka melakukan mengumpul penelitian dari tahun 71 sampai 2014, dikumpul penelitiannya, kemudian mereka lihat orang yang kelebihan makan itu berapa, ada yang kelebihan makan 3 bulan, 9 minggu, ada yang baru 9 hari. Kemudian mereka lihat orang yang kelebihan makan itu kelebihannya berapa banyak, ada yang harusnya cuma 1 piring, dia makan jadi 1,5 piring, jadi kelebihan 50%. Ada yang kelebihannya 1.000 kalori, harusnya dia cuma 1.500, dia makan 2.500 kalori, jadi kelebihannya 1.000 kalori. Itu juga mereka ukur. Kemudian mereka lihat orang yang kelebihan makan ini rajin olahraga enggak? Karena walaupun dia kelebihan makan, tapi kalau rajin olahraga sebenarnya nggak ada masalah. Ada pasien saya yang nanya, dok, kalau dokter ngatur makanan saya seperti itu, saya nggak bisa, saya pemakan banyak. Pertanyaan saya adalah, boleh nggak, ada cara nggak saya makan banyak, tapi berat badan saya nggak naik? Jawabannya apa? Ada, yaitu olahraga lebih banyak. Karena kalau olahraga lebih banyak, memang kebutuhan makan akan menjadi lebih besar. Sehingga seorang atlet kalau dia makan 3-4 piring sekali makan, itu normal bagi dia, nggak ada masalah. Tapi rata-rata kita, orang yang nggak bukan atlet, olahraga aja disuruh olahraga masih nawar-nawar gitu kan, berapa kali dong seminggu gitu kan. Terus kita makan berlebihan, pasti jadi masalah. Tapi dari penelitian ini, apapun faktor yang mereka coba kontrol, berapa lama kelebihannya, berapa banyak kelebihannya, suka olahraga apa enggak, hasil penelitian ini menunjukkan semuanya terjadi peningkatan jaringan lemak, minimal 50%. Nah, kalau sudah bicara peningkatan jaringan lemak di dalam tubuh, sudah itulah yang menjadi biang kerok dari terjadinya berbagai penyakit tidak menular, penyakit jantung, kanker,
penyakit persendian, diabetes dan komplikasinya, penyakit pembuluh darah, ya, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya, karena kelebihan lemak di dalam tubuh. Dan kelebihan lemak di dalam tubuh ini, Bapak dan Ibu, jangan terkecoh dengan lihat orang gemuk. Kalau orang gemuk pasti berat badannya berlebihan. Belum tentu. Orang yang kurus-kurus, langsing-langsing, bisa saja lemaknya berlebihan. Terus kenapa berat badannya normal? Katanya lemak berlebihan, berat badannya normal. Lemaknya berlebihan, massa ototnya terlalu rendah. Sehingga akhirnya kelihatan berat badan normal, padahal tidak sehat. Jadi ini juga menjadi hal yang penting. Kelebihan makan itu akan menyebabkan peningkatan jaringan lemak dan ini menjadi dasar terjadinya berbagai penyakit. Karena obesitas, kelebihan jaringan lemak ini adalah the mother of diseases. Ya, jadi berbagai macam penyakit ibunya, biangnya adalah kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, saya mau singgung satu masalah yang dialami, saya sering alami dulu. Dan mungkin juga Bapak dan Ibu marah ya, benar enggak sih? Tapi kalau ada kita harus cepat-cepat mengubahnya. Ini kacang-kacangan, ya bahkan di rumah berkat dijual nih, ya macadamia, almond, kacang tanah, biji matahari, kacang pete dan lain sebagainya. Hati-hati dengan kacang-kacang ini dari soal kuantitas. Karena setiap 100 gramnya kalorinya tinggi sekali, bahkan melebihi kalori dari daging sekalipun. Jadi 100 gram kacang tanah, ya itu di sini di tabel ini 585 kalori, Bapak dan Ibu. Itu kalau makan satu makan lengkap tuh, nasi, lauk pauk, sayur, buah dan lain sebagainya itu hanya dengan 100 gram kacang tanah. Jadi hati-hati karena saya masih sering dengar orang makan kacang tanah sebagai cemilan setengah kilo habis. Muncul masalah penyakit yang disalahin kacang tanahnya. Oh, kacang tanah bikin penyakit. Padahal bukan masalah kacang tanahnya, yang salah adalah jumlahnya. Kenapa? Karena 100 gram kacang tanah kalorinya tinggi. Ciri khas dari kacang-kacangan ini adalah kalorinya 5 kali lipat dibanding beratnya. Ya, karakteristiknya kurang lebih. Ya, 5 kali lipat. Jadi kalau Bapak yang makan almond 100 gram, kalorinya ya dikali aja 5 ya, sekitar 500. Kalau di sini 600. Ya, karakteristiknya kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati dengan kacang-kacangan. Tidak heran pemerintah membatasi ya eh, daftar bahan makanan dari negara kita menyebut satu porsi kacang-kacangan itu cuma 2 sendok makan. Jadi kalau Bapak Ibu mau sehat dari kacang tanah, cuma 15 gram, 2 sendok makan sekali makan. Tapi memang kebutuhan orang bukan cuma satu porsi. Ya, ini satu porsi 2 sendok makan. Ada yang karena dia berat tubuhnya lebih gede, ya mungkin bisa 2 atau 3 porsi sekali makan. Tapi kalaupun 3 porsi berapa sih? 15 kali 3 cuma 45 gram. Cuma 6 sendok makan. Bukan setengah kilo. Jadi kalau makan kacang tanah Bapak dan Ibu sekarang sedikit-sedikit aja. Ya 2 sendok makan atau setiap 4 sendok makan ya 2 porsi. Cukup untuk sekali makan. Nanti makan siang makan lagi protein dari tumbuhan yang lain, tahu tempe dan lain sebagainya. Kalau tahu cuma 110 gram, satu biji besar sekali makan. Satu porsi ya. Untuk orang bisa 2 porsi. Tempe 2 potong sedang 50 gram aja. Nggak banyak-banyak. Dan dengan kalau cara ini kita terapkan di dalam pola makan kita, makan almond cuma 15 gram sekali makan atau paling tinggi atau 30 gram lah, 2 porsi lah sekali makan tergantung dari berat badan seseorang, maka almond itu akan menjadi sangat murah. Ya karena kita belinya sekilo mungkin seratusan berapa ribu gitu. Tapi 1 kilo itu kan kalau dibagi 15 gram maka kita seribu dibagi 15 maka kita bisa bikin jadi berapa porsi itu almond. Artinya kita bisa makan dalam eh, sekitar 66 porsi almond 1 kilo. 66 porsi. Kalau kebutuhan kita 2 porsi, rata-rata sih 1 2 porsi, 1 sampai 2 porsi. Itu cuma 15 gram. Kalau misalnya kebutuhan seorang misalnya 2 porsi aja, maka kacang almond 1 kilo itu bisa bisa dia gunakan 30 porsi. Kalau sehari 3 kali bisa sampai 10 hari untuk satu orang. Kalau dia ganti dengan protein yang lain di jam makan yang lain, maka almond itu mungkin sekali sehari dia makan 1 bulan habis tuh 1 kilo. Jadi murah kan? Ya, jadi murah. Kenapa makanan sehat itu jadi mahal? Karena salah pakai. Beli almond mahal-mahal 1 kilo, 2 hari habis. Bikin jadi cemilan. Sementara yang terjadi bukan manfaat sehat yang kita dapat, malah kita jadi gemuk gara-gara almond. Karena kalorinya tinggi. Kuantitas, Bapak dan Ibu. Jadi
Makanan sesehat apapun kalau jumlahnya berlebihan akan jadi masalah. Prinsip yang berikut adalah yang berikut adalah keanekaragaman. Prinsip ini menekankan kita untuk makan beraneka ragam makan. Jangan almond terus pagi siang malam almond, hari Senin sampai hari Minggu almond terus, hari bulan Januari sampai Desember almond terus, itu nggak boleh. Harus ganti-ganti ya. Ada almond, ada kacang tanah, ada tahu, ada tempe, ganti mungkin harian ya atau setiap kali makan ganti atau per hari-hari lah. Hari ini lauk proteinnya sumber protein dan lemak almond, besok tahu tempe, besok kacang tanah dan lain sebagainya. Jadi ganti-ganti itu akan jauh lebih bagus. Apa sih manfaat makan beraneka ragam? Hanya diganti-ganti, nggak makan yang sama berhari-hari. Yang pertama adalah saling menutup kekurangan. Almond itu bukan superfood karena dia punya kekurangan yang nanti ditutup sama jeruk misalnya atau kacang-kacangan yang lain. Ada unsur nutrisi yang nggak lengkap di almond, tapi akan tertutup dengan kita makan beraneka ragam makan. Beraneka ragam makan. Itu fungsi yang pertama. Tidak heran dari berbagai penelitian mereka menyebutkan nggak ada satu makanan tunggal di dunia ini yang menyediakan semua kebutuhan manusia. Tidak ada Bapak dan Ibu. Jadi istilah superfood itu istilah cenderung kepada istilah marketing. Tetapi sebenarnya dari aspek nutrisi tidak ada yang seperti itu. Ya, one apple a day keeps the doctor away. Pernah dengar kan slogan itu? Sudah dilakukan penelitian orang makan satu apel satu hari dibandingkan dengan yang tidak makan apel satu hari satu, dalam satu tahun dilihat angka kunjungan ke dokter, angka masuk rumah sakit, angka minum obat dan lain sebagainya sama aja. Sama mawon, bodoh ae. Ya, jadi maksudnya kita nggak boleh mengandalkan satu jenis makan. Makan harus bervariasi, aneka ragam makanan yang kita makan. Ya, jadi jangan mengandalkan tempe aja ya seperti yang saya lakukan dulu. Salah. Lakukan dulu karena saya vegetarian, saya makan nasi tahu tempe aja tiap hari seperti itu ternyata salah. Ya, untung nggak keburu mati, udah sadar duluan sehingga saya bisa mengubah ya pola makan saya. Nah, yang kedua adalah kalau kita makan beraneka ragam, maka unsur nutrisi yang ada di dalam kaitan saling membantu meningkatkan penyerapan makanan. Nah, ini ilmiahnya seperti ini di grafik ini, di gambar ini. Jadi ascorbat itu vitamin C. Kita dapatkan misalnya dari jeruk. Kalau kita makan bayam yang ada zat besi, maka ketika zat besi dan vitamin C ini bertemu di dalam saluran cerna, maka penyerapan dari zat besi akan menjadi lebih besar, lebih banyak. Mungkin biasanya dia diserap cuma 1 sampai 2 mili, tetapi dengan adanya vitamin C dia bisa menjadi 3 sampai 4 miligram. Jadi lebih banyak, bisa 2 sampai 3 kali lipat karena ada bantuan vitamin C. Tapi kalau cuma bayam sendiri yang kita makan, di hari itu nggak ada buah yang ada vitamin C, misalnya jeruk, maka diserap juga zat besi tetapi nggak banyak. Nah, Bapak dan Ibu kalau orang anemia kan biasa dikasih beet ya, jus beet. Saya saran adalah, oke minum jus beet tapi disuruh makan juga jeruk gitu. Minum jus, habis itu makan juga jeruk supaya vitamin C dan zat besi ketemu di saluran cerna. Vitamin C akan membantu banyak penyerapan dari zat besi. Karena bahan-bahan makanan itu nggak semua akan diserap di saluran cerna. Ya. Jadi dengan adanya bantuan unsur nutrisi yang lain, penyerapan akan menjadi lebih banyak. Manfaat yang lain dari makan beraneka ragam adalah membatasi terjadinya kumulasi, penumpukan dari fitokimia-fitokimia. Itu berbahaya. Bapak dan Ibu kalau makan brokoli, pagi siang malam brokoli, hari Senin sampai hari Minggu brokoli, bulan Januari sampai Desember brokoli terus tiap hari dia makan, ada kecenderungan terjadi masalah tiroid. Jadi ada laporan kasus ada laporan kasus yang menyebutkan orang bisa rusak tiroidnya karena minum jus brokoli pagi siang malam berhari-hari. Ternyata salah satu fitokimia sulforafan yang ada di brokoli sifatnya anti kanker, tapi kalau kelebihan dia bisa merusak tiroid. Makanya dengan makan brokoli tidak sering, brokoli hari ini, besok sayur bayam, besok sayur kangkung, ya nanti ketemu brokoli mungkin 3-4 hari atau 4-5 hari atau 1 minggu 1 kali, ya kita makan beraneka ragam makanan, akhirnya sulforafan itu nggak akan terakumulasi di dalam tubuh. Itu manfaat dari makan beraneka ragam. Dan penelitian sudah dibuat di tahun 2010, mereka melihat bahwa hampir semua jenis makanan itu sebenarnya ada, walaupun itu sehat, seperti tadi saya sebutkan si brokoli ada sulforafannya anti cancer. Kalau kelebihan dalam tubuh itu bisa jadi masalah. Ya, ingat kan yang baik kalau kelebihan jadi masalah. Bahkan di penelitian ini, air saja mereka dapat tuh masalahnya apa.
Ya minum air 3 liter satu kali minum pada orang sakit jantung langsung mati pasien. Jadi air saja dianggap toksik ya karena jumlahnya. Jadi hati-hati dengan masalah jumlah. Dan salah satu cara supaya membatasi jumlah jangan banyak-banyak adalah makan beraneka ragam, ganti-ganti makanannya. Hari ini sayurnya durian, buahnya besok apel, besok pisang, nanti makan durian lagi bulan depan misalnya. Aman. Ya nggak ada masalah. Di penelitian ini mereka mengambil kesimpulan segala sesuatu racun yang bikin sehingga dia nggak racun adalah dosis. Dan salah satu cara pengaturan dosis adalah makan beraneka ragam. Bapak dan Ibu kan kalau makan minum obat ada harus 3 kali 1 kan. Walaupun ada sih yang 1 kali 3 ada, sekali minum 3 tablet ada. Tapi rata-rata 3 kali 1. Kenapa? Supaya dengan cara pengaturan dosis seperti itu, maka tubuh akan tidak mencegah terjadinya akumulasi ya dari obat pada obat tertentu. Jadi segala sesuatu racun gitu. Tapi kalau kita makan beraneka ragam, jumlahnya juga sesuai sekali makan secukupnya, maka akhirnya makanan itu tidak jadi racun, tapi justru memberi manfaat sehat di dalam tubuh. Yang berikut, yang kelima adalah harus makan teratur, Bapak dan Ibu. Menarik nih makan teratur ini, karena beberapa penelitian menunjukkan gini. Ada penelitian yang menunjukkan gini, kalau orang makan 6 kali 1 hari, ya 6 kali 1 hari, dibandingkan dengan cuma 3 kali atau 2 kali 1 hari, ternyata kolesterolnya lebih bagus di orang yang makan 6 kali 1 hari. Penelitian seperti ini dilakukan beberapa kali oleh ahli-ahli yang berbeda, hasilnya sama. Lebih banyak makan dan snack, ternyata kolesterolnya lebih bagus. Tapi penelitian tahun 2019 ini akhirnya menemukan bahwa kok bisa ya? Padahal kan kita dianjurkan makan 2 atau 3 kali sehari tanpa makan di antara jam makan. Tapi kenapa penelitian-penelitian dulu menemukan justru makan 6 kali lebih bagus, kolesterolnya lebih bagus, berat badannya lebih bagus. Ternyata orang yang makan cuma 2 atau 3 kali 1 hari, makannya nggak ada jamnya. Jadi orang yang makan cuma 3 kali atau 3 kali 1 hari, kadang dia makan pagi jam 7, kadang makan pagi jam 11, kemudian makan siangnya terlalu dekat, jam 2 sudah makan lagi. Jadi nggak ada keteraturan pola makan. Jadi tidak ada keteraturan. Dan mereka menemukan bahwa sebenarnya timing ini penting. Timing itu menentukan keteraturan makan. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu dan saya harus punya jam makan yang tetap setiap hari. Tentukan sendiri, pagi saya mau makan jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa, dan harus konsisten dengan jam tersebut. Karena dengan cara seperti itu, penelitian ini menunjukkan akan terjadi sinkronisasi di dalam tubuh. Akhirnya orang makan 2 atau 3 kali akan lebih sehat. Jadi orang yang makan teratur 2 sampai 3 kali sehari dibandingkan orang makan 6 kali sehari, di penelitian yang terbaru ini menunjukkan bahwa berat badan lebih terkontrol, kolesterol lebih terkontrol. Saya uji coba teori ini kepada pasien-pasien saya yang mau menurunkan berat badan. Saya nggak ngatur makanannya, ya. Jadi saya bilang, Bapak dan Ibu makan aja makanan sesuai dengan makanan yang biasa dimakan. Tapi harus ada jam makan ya, pagi, siang, malam. Dan hasilnya adalah terjadi penurunan berat badan. Walaupun memang tidak secepat metode diet yang ekstrim, tetapi terjadi penurunan berat badan setiap minggu. Dan mereka nggak pusing, repot karena harus mengubah pola makan. Mereka makan makanan yang biasa mereka makan, tapi sudah punya jam makan yang tetap. Timing itu penting sekali Bapak dan Ibu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kalau kita makan selalu di jam-jam yang tetap setiap hari, selalu makan sarapan ya, maka yang terjadi adalah eh, berat badan kita lebih bagus dan risiko untuk mengalami penyakit-penyakit lebih terkontrol karena mekanismenya juga mereka sudah ketahui seperti yang ada di slide ini. Oke. Dan yang prinsip yang keenam adalah prinsip keamanan. Nah, ini prinsip keamanan ini penting Bapak dan Ibu. Kalau makan, lihat-lihat dulu dong makanan ini ada pestisidanya enggak, ada zat-zat beracun enggak di dalam makanan. Itu juga penting ya, karena banyak orang yang akhirnya jadi nggak sehat dari makanan sehat karena ada pestisida, ada polutan dan lain sebagainya. Masalah keamanan pangan ini dua alasan yang paling besar di situ yaitu masalah adanya polutan atau kontaminan termasuk pestisida, termasuk merkuri, termasuk PCB, dioksin ya banyak sekali. Kita harus hati-hati dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Walaupun ini nggak sangat berbahaya, kita cuci aja dia juga hilang sebenarnya.
Tapi inilah yang jadi alasan kenapa harus waspada juga gitu. Jangan beli sayur dari pasar nggak dicuci langsung dimasak. Itu juga berisiko akhirnya makanan yang harus memberi manfaat sehat malah manfaat sebaliknya. Alasan yang kedua adalah alasan kemanusiaan sebenarnya. Tapi saya nggak dapat kata yang paling bagus yaitu kemanusiaannya hewan gitu, kehewanan ya. Karena Bapak dan Ibu, apakah ketika kita tangkap ikan di laut, kemudian ikannya menggelepar-gelepar, apakah dia nggak stres? Stres, ya, stres itu ikan stres dan penelitian sudah pernah dilakukan terkait dengan hal itu. Ya, ini penelitian terkait kandungan merkuri di berbagai ikan di Kota Palembang. Saya punya penelitian juga di Laut Jawa, di Makassar dan lain sebagainya. Tapi sama, rata-rata mereka menemukan ada kandungan merkuri pada ikan-ikan tersebut. Bahkan beberapa rumah makan, ini foto yang saya dapatkan di salah satu rumah makan di luar, bukan di Indonesia. Mereka jelas tulis tuh, ini ditempel di ininya, di orang mau ngantri makan, ditempel tuh, jelas-jelas. Makanan yang ada di tempat kami ini bisa saja mengandung merkuri. Karena merkuri itu bukan hal yang sederhana. Indonesia aja yang belum banyak bahas merkuri, tapi di luar negeri itu sudah menjadi hal yang sangat penting. Tidak heran FDA menganjurkan kalau memakan ikan supaya tidak kena masalah merkuri, cukup 12 ons aja gitu per minggu. Bukan per hari ya, per minggu. Tapi 12 ons di sini Bapak dan Ibu bukan pakai onsnya orang Indonesia ya, satu ons itu 100 gram. Bukan ya. Onsnya Belanda ya, bukan. Ini ons satu ons itu cuma sekitar 27 sampai 28 gram. Artinya kalau 12 ons berarti cuma sekitar 300 sampai 400 gram per minggu ikan per minggu supaya jangan kena masalah merkuri. Bisa dibayangkan kalau cuma 200-400 gram ikan per minggu, kecil banget dong gitu ya, dikit banget. Bahkan FDA ini FDA Bapak dan Ibu bisa cek sendiri sumbernya ya. Ada saya cantumkan alamat website. Bahkan FDA ini menganjurkan kalau di satu negara tidak ada badan khusus yang mengawasi merkuri pada ikan, seperti di negara kita kan nggak ada. Lebih sedikit lagi tuh anjurannya ini, anjuran mereka. Hanya 6 ons, setengahnya. Berarti cuma 150 sampai 300, kurang lebih 150 sampai 200 atau 300 miligram, gram ikan per minggu. Bukan per hari, per minggu. Jadi di anjuran ikan itu lebih sedikit lagi karena masalah polutan. Dalam hal ini merkuri ya. Itu yang harus itu prinsip keamanan. Belum lagi pestisida dan lain sebagainya yang kita harus hati-hati ya. Nah, merkuri pada ikan ini sudah dikaitkan dengan penyakit. Ya di Indonesia belum, seperti yang saya sebutkan tadi belum banyak dibahas, tapi di Amerika Serikat sudah. Mereka menyebutkan bahwa makan ikan yang tinggi merkuri itu berhubungan dengan terjadinya penyakit saraf, amiotropik lateral sklerosis ya, saraf otak kita itu makin hari makin kecil. Jadi gejalanya seperti stroke, makin hari makin lumpuh. Tapi kalau stroke kan cuma setengah. Ini semua satu badan lumpuh, 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 lumpuh dan akhirnya meninggal. Ya, hati-hati dengan penyakit ini. Dan salah satu penyebab yang sudah diketahui adalah merkuri pada ikan. Masalahnya di negara kita belum ada yang mengawasi merkuri pada ikan. Tapi penelitian menunjukkan ada merkuri pada ikan yang tadi saya tunjukkan. Jadi bijaksanalah kita menggunakannya. Ya, kalau saya menganjurkan lebih bagus kalau enggak ya. Tapi kalau belum bisa meninggalkan ikan, pakai aja anjuran dari FDA tadi. Ya, 6 ons per minggu. 6 kali 28 gram ya, sekitar 150 gram per minggu. Dikit banget. Kalau dikit banget gitu, ya udahlah, nggak usah lah gitu kan. Atau kalau makan ikan, ketemu ikan sedikit aja. Jangan setiap hari, itu salah satu caranya. Pestisida. Wah, pestisida ada di tumbuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pestisida itu justru ada di hewan ya. Karena lebih banyak di hewan gitu. Maksudnya karena pestisida dari perkebunan itu bisa menguap ya, kemudian bisa turun lagi masuk di sungai, bisa lewat tanah masuk di sungai, dimakan oleh fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan. Jadi kandungan pestisida pada ikan juga cukup tinggi ada. Dan yang paling tinggi adalah di burung yang makan ikan dari penelitian. Pestisidanya tinggi banget. Jadi hati-hati kalau kita ketemu sayur, cucilah dengan cara yang benar baru dimasak. Dan jangan berpikir bahwa oh sayur ada pestisida. Kan juga ternyata ada pestisidanya. Ya jadi hati-hati ya, hati-hati dengan faktor keamanan ini. Harus lebih bijaksana ya. Yang terakhir, yang terakhir adalah prinsip kontinuitas. Ini faktor yang sangat penting Bapak dan Ibu karena gini, makan sehat ini bukan program 3 bulan. Makan sehat ini adalah satu pola makan yang
yang akan Bapak dan Ibu termasuk saya terapkan seumur hidup selama saya masih hidup. Karena tiap hari kan kita makan, sehari bahkan bisa 2 atau 3 kali. Jadi bukan program nih, bukan program periode waktu tertentu. Oh, cuma selama program dari Rumah Berkat 3 bulan gitu. Pola makan yang benar harus diadopsi seumur hidup. So, karena ini akan diadopsi seumur hidup, maka marilah kita jalankan dengan senang hati, jangan jadi beban. Soal masih naik turun ya, tarik ulur, kadang jadi, kadang enggak, itu hal yang biasa. Yang penting kita sudah punya sikap, sudah tahu, sudah paham, ada pengetahuan, dan kemudian berusaha menjalankannya dengan senang hati. Nggak harus perfect-perfect banget Bapak dan Ibu menerapkan pola makan yang sehat sesuai dengan prinsip 7K tadi. Asalkan kita punya niat untuk semakin sehat. Dan pesan yang penting adalah lakukan langkah demi langkah. Jadi jangan, oh benar tuh yang disampaikan oleh Rumah Berkat, besok langsung dia pola makannya langsung diubah 100%. Nggak bakal jadi seperti itu. Pelan-pelan aja. Lagi pula, tubuh manusia itu kalau Bapak dan Ibu biasa tidak dengan pola makan berbasis tumbuhan, sekarang mau menjadi vegetarian, mau makan lebih banyak makanan tumbuhan, itu harus bertahap menghilangkan makanan hewani, nggak boleh buru-buru. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu ada jalur-jalur metabolisme. Kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa makan telur, sudah terbiasa makan ikan, ya, jarang makan tahu tempe, kacang-kacangan, jalur metabolismenya akan berbeda dengan orang yang terbiasa makan tempe, tahu, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya supaya jangan salah jalan jalur metabolismenya, ya orang makan malah jadi lemas, ya jadi pusing, jadi sakit. Lakukan secara bertahap. Biasa makan telur 1 minggu 5, sekarang jadi 3. Biasa makan tempe cuma 2, sekarang bikin jadi 3. Jadi bertahap, bertahap, bertahap sampai akhirnya semua kebutuhan protein lemak diambil alih oleh makanan tumbuhan. Itu baru akan terbentuk jalur metabolisme yang baru pelan-pelan. Jadi nggak akan ada keluhan pusing, lemes, dan lain sebagainya. Itulah fungsi manfaat kalau itu dilakukan langkah demi langkah. Ya, jadi dengan bijaksana dilakukan. Dan dengan senang hati, karena ini adalah pola makan yang akan dijalankan seumur hidup. Nah, itulah materi dari saya malam ini. Mudah-mudahan dengan materi ini, Bapak dan Ibu sekarang nggak bingung lagi, apa sih makanan sehat? Makan aja apa yang ada di kita, yang penting prinsipnya masuk. Yang WHO bilang prinsipnya harus sama, yaitu dari kita udah paham kondisi ya tadi. Prinsip yang sama itu dari kualitasnya, jumlahnya, harus makan beraneka ragam, harus punya jam makan yang tetap, harus hati-hati dengan makanan yang ada pestisida dan lain sebagainya, cuci bersih kalau ada kita beli makan dari pasar dan lain sebagainya. Dan ini pola makan yang harus saya adopsi seumur hidup. Harus dijalankan dengan senang hati dan harus bertahap sampai jadi. Ya mudah-mudahan kita semua tetap sehat sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan kalau kita sudah ada berpindah dari dunia berdosa ke kerajaan sorga nanti, sudah nggak perlu pusing takut dengan makanan ya, karena di sana sudah nggak ada penyakit lagi. Kita makan sesuai dengan makanan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu Kristi. Terima kasih. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Leri untuk pembahasan yang luar biasa. 7K tadi ya. Semoga yang sudah mendengarkan bisa mengingat, menghafal, dan kita melakukannya. Baiklah, saat ini sebelum saya buka sesi tanya jawab, kita akan take a picture bersama. Kita akan foto bersama dulu ya. Semuanya boleh open cam. Senyum yang cantik, kita akan foto bersama. Mari yang belum buka kamera, senyum. Ada di saya ada 2 slide ya. Ada 2 slide. Oke, 30 detik lagi yang belum open cam. Saya akan ambil gambar kita semuanya. Oke, sudah siap? Ya, oke, Pak Kadiman sudah. Ibu Martina, Tante Sian, kameranya mana Tante Sian? Tante Meling.
Oke, saya hitung ya, 2 kali ya. Tetap tersenyum. 1, 2, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Senyum, 1, 2, 3. Tante Yeni mana, Tante Yen? Ayo masuk. 1, 2, 3. Oke, saya ke slide sebelah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita datang pada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Dan saya akan membacakan pertanyaan yang berada di kolom chatting dulu ya, Dr. Larry. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada hubungan antara kecukupan nutrisi dengan perbaikan genetik? Misalnya soal kecerdasan, di mana secara alamiah dibawa faktor genetik. Apakah dengan kecukupan gizi mampu memperbaiki kecerdasan secara genetik? Dan lanjutnya, apakah pola makan tersebut acuannya tidak terkait dengan gizi seimbang dan aspek kondisi fisik seseorang? Oke, silakan Dr. Larry. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu yang kedua tadi ya. Pertanyaan yang kedua tadi jawabannya ada. Jadi tetap dia justru upaya prinsip 7K ini untuk membuat jadi nutrisi seimbang. Ya, jadi nutrisi seimbang itu didapatkan dengan penerapan nutrisi 7K ini. Harus ada jam makan, makan teratur kan, lebih banyak makanan tumbuhan, kemudian apa namanya jumlahnya ya harus sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan, kemudian harus makan beraneka ragam. Dengan cara seperti itu maka balance dietnya. Ya, itu jadi ada hubungannya ada itu yang kedua tadi. Nah, kalau yang pertama terkait dengan pertanyaan apakah ini ada hubungan dengan ini masalah genetik, masalah gizi, masalah kecerdasan. Prinsipnya gini, saya sampaikan tadi bahwa genetik di dalam tubuh kita itu membuat kita variasi genetik dalam tubuh kita itu membuat respon kita terhadap makanan menjadi berbeda. Ya, eh, variasi genetik dalam tubuh kita itu tidak bisa diubah. Ya, jadi sekali kita mendapatkan variasi gen seperti itu, ada pemeriksaannya sekarang bisa diperiksa, itu tidak bisa diubah, tapi bisa dimodifikasi. Jadi masalah nutrisi ini termasuk pada, jadi kalau kita bicara genetik, maka kita akan berbicara epigenetika. Genetik tidak bisa diubah, epigenetik bisa diubah, bisa dimodified. Epigenetik itu apa? Epigenetik itu adalah pola hidup, termasuk nutrisi di dalamnya, olahraga, nutrisi, manajemen stres, istirahat yang cukup, air, dan lain sebagainya itu masuk sebagai epigenetika. Jadi dengan pola hidup yang baik, epigenetikanya bagus, maka genetika gen kita itu tidak akan berekspresi, tidak akan muncul. Itu pemahaman masalah gen. Jadi nggak usah takut, saya ada gen sensitif terhadap makan tepung, ya. Tapi kalau pola hidup saya bagus, olahraga bagus dan lain sebagainya, pola makan juga saya bagus, nggak selalu makan tepung. Kalaupun ada tepung hanya dalam jumlah sedikit, tapi makan sayur dan buah cukup sesuai dengan kebutuhan saya, maka nggak ada gen kita itu tidak akan berekspresi, tidak akan muncul. Nah sekarang jadi aman gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan masalah kecerdasan? Yang pasti prinsipnya gini, tidak ada makanan yang bisa bikin orang pintar. Karena soal kecerdasan, soal pintar itu sebenarnya adalah proses. Ya, itu adalah bagian dari proses pelatihan, pendidikan pelatihan. Baru orang itu bisa jadi cerdas. Walaupun ada orang yang secara genetik dia memiliki mudah sekali memahami sesuatu. Tapi dia juga harus belajar, bukan berarti enggak, ya. Jadi ada orang yang memang secara genetik dia mudah memahami sesuatu, gampang sekali menghafal, daya hafalnya kuat. Tapi kan tetap harus ada proses pelatihan dan pendidikan. Bedanya dengan orang lain yang nggak ada genetik jenius adalah ya orang yang nggak ada genetik jenius, proses pendidikan pelatihannya harus lebih intensif, ulang-ulang baru jadi. Tapi orang yang secara genetik memang pintar, jenius, dia hanya dengar aja, dia bisa langsung
mengerti. Nah sekarang, apakah ada pengaruh dari makanan? Pengaruh dari makanan ada, tapi pengaruh makanan itu bukan bikin orangnya jadi mudah menghafal, tetapi pengaruh dari makanan adalah makanan ini menyediakan semua kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempermudah proses belajar dari seseorang. Itu intinya. Contoh, saya kasih contoh yang paling sederhana. Karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi utama otak untuk bisa berpikir. Kebutuhan karbohidrat minimal dalam satu hari supaya orang bisa berpikir dengan baik adalah 120 gram karbohidrat per hari. Itu dari penelitian, 100 sampai 120 gram per hari. Artinya kalau dia cuma makan karbohidrat 50 gram per hari, maka akan mengganggu kemampuan atau daya pikir dari seseorang. Karena energi utama otak adalah karbohidrat. Nah ini contoh. Contoh dari bagaimana nutrisi berperan untuk meningkatkan kemampuan belajar seseorang sehingga orang itu menjadi cerdas. Nah mungkin dari saya seperti itu. Jadi apakah ada pengaruhnya? Ada. Tapi mungkin pengaruhnya itu bukan pengaruh yang langsung. Saya pernah ada pengalaman yang waktu saya masih SMA, saya ada pengalaman bodoh banget. Sebenarnya saya juga kadang-kadang malu untuk menceritakannya, tapi udahlah ini sudah terjadi, nggak apa-apalah. Kan saya juga sudah bertobat gitu kan. Jadi ceritanya gini, waktu SMA dulu, ya namanya juga masih anak-anak yang masih cari jati diri. Saya pernah terpengaruh dengan iklan dari, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, ada satu jenis multivitamin namanya Cerebrofit. Cerebrofit ini klaimnya adalah dia bisa meningkatkan kepandaian. Kemudian tahu nggak yang saya lakukan waktu SMA kelas 1 itu? Satu saat mau ujian, saya nggak belajar. Dan malam sebelum ujian itu saya keingat, oh ya, kalau minum Cerebrofit itu bisa jadi pintar. Jadi saya kemudian minum Cerebrofit malam itu. Besok pagi juga saya minum Cerebrofit. Asumsinya adalah ujian saya bisa ikut tanpa saya belajar. Dan Bapak dan Ibu sudah bisa nebak. Hasilnya adalah ya saya nggak lulus gitu kan, nggak lolos di ujian itu karena ya mana mungkin lah orang nggak belajar walaupun di suplemen vitamin mineralnya dikasih, tapi dia nggak ada belajar ya proses ya. Itu belajar itu kan proses kan. Nggak ada prosesnya ya gimana dia mau pintar gitu. Jadi itulah mungkin gambaran ya bahwa unsur nutrisi ini penting. Kalau seandainya saya minum Cerebrofit dan saya belajar, maka itu akan mempermudah saya mengerti. Nah, gitu mungkin jalan ceritanya peran dari nutrisi terhadap kecerdasan seseorang. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ditanyakan dan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Leri. Yang bertanya sudah mendapat jawabannya ya, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya bacakan, Pak Dokter. Untuk wanita usia 65 tahun, berapa takaran makanannya sesuai penjelasan dokter tadi? Berapa kalori, berapa banyak buah, sayur, dan protein? Dan berapa masa otot seharusnya? Bagaimana cara mengetahui masa otot? Sumber protein, tumbuhan apa saja, Dok? Yang saya tahu buncis, yang lainnya apa ya, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pak Dokter boleh langsung jawab. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya agak ada beberapa ya. Saya menjawab yang terakhir tadi ya. Yang terakhir dulu tadi bahwa buncis itu tidak dianggap sebagai makanan sumber protein ya, walaupun ada ya. Kacang panjang juga bukan makanan sumber protein, walaupun dia ada proteinnya. Ada, sayur kan ada proteinnya, buah juga ada proteinnya. Tapi karena jumlahnya nggak banyak, jadi tidak dianggap sebagai sumber ya. Yang sumber protein itu adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Sebenarnya buncis itu sumber proteinnya bijinya, iya. Tapi kita makan dalam kondisi dia masih muda banget, kan? Dan kita makan dengan potnya, dengan pembungkusnya. Itu kan sayuran tuh, ya kelompok sayuran. Jadi buncis, kacang panjang bukan sayur. Kalau di kelompok makanan mereka bukan makanan sumber protein. Ya mereka makanan dianggap sebagai vegetables, walaupun dia ada proteinnya tapi sedikit. Sumber protein kacang-kacangan tuh. Yang dalam satu porsi bisa 5, 6, 7 per porsinya. Itu kacang tanah, kacang almond, pokoknya kacang-kacangan biji-bijian, termasuk chia seed, flaxseed, dan lain sebagainya itu sumber protein dan lemak. Kalau di makanan itu, kalau disebut sumber protein, biasanya juga menjadi sumber lemak. Almond itu lemaknya tinggi juga, tuh. Bahkan sebenarnya lebih tinggi dari proteinnya. Kacang tanah juga lemaknya tinggi, tapi proteinnya memang tinggi juga, makanya dianggap sebagai sumber protein dan lemak.
Jadi untuk makanan yang sumber protein adalah semua jenis makanan tumbuhan yang bentuknya biji dan kacang. Apapun itu, mau kacang hijau, kacang merah, pete, jengkol, ya. Sebenarnya benar, kacang panjang, buncis juga iya, tapi bijinya. Cuma kan kita nggak makan hanya biji. Dalam keadaan masih muda kan kita makan kacang panjang. Itu kalau masih muda seperti itu proteinnya belum banyak. Kalau kedelai kan udah matang, udah jadi keras tuh. Makanya masak pun harus direbus kan. Kalau dari rebus nggak bisa kita makan kedelai gitu kan. Kacang hijau, kacang merah sama. Kalau kacang tanah, kacang almond, nah itu bisa dimakan walaupun nggak direbus ya, hanya di bake aja atau bahkan di dalam keadaan mentah pun kita bisa makan ya. Tapi jangan lupa jumlahnya, hati-hati ya kacang-kacangan ini. Kita sering terkecoh dengan wah ini kan sehat, makan kacang akhirnya jadi masalah. Ya. Kemudian terkait dengan kebutuhan makan, memang saya nggak bisa jawab sekarang gitu. Kalau umur sekian makannya berapa, itu banyak faktor yang harus kami tahu dulu baru bisa menentukan jenis makanan. Tapi saya bisa kasih trik yang Bapak dan Ibu bisa jalankan di rumah. Caranya gini, pakai prinsip makan isi piringku. Isi piringku dari Kemenkes. Nanti masukin di browser, isi piringku, nanti keluar gambarnya. Gambar isi piringku dari Kemenkes itu, jadi piring makan itu dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga yang pertama, jadi sepertiga piring yang pertama diisi dengan makanan sumber karbohidrat. Bebas aja Bapak dan isi mau sumber karbohidratnya apa. Boleh nasi, boleh ubi, singkong, kentang. Tadi saya sudah sampaikan prinsip keanekaragaman, bagusnya variasi. Siang nasi sumber karbohidratnya, kalau pagi kentang, malam ubi. Wah itu bagus banget. Apalagi hari-hari yang lain variasi juga nggak tergantung di nasi. Wah itu lebih sehat, lebih baik. Tapi cuma sepertiga piringnya. Kemudian sepertiga yang kedua diisi dengan sayur. Sayurnya juga macam-macam, variasi. Ada brokoli dan sebagainya. Bapak dan Ibu tentukan sendiri aja, ya. Sepertiga piring, nggak usah ditimbang-timbang. Secara eh, tentukan sendiri aja. Yang penting konsisten menjalankannya. Kemudian sepertiga yang sisa kita bagi dua. Seperenam yang pertama diisi dengan buah. Artinya kalau buah cuma seperenam piring itu rata-rata cuma satu porsi. Satu pisang, satu jeruk, satu apel, satu pir. Kalau buah yang besar seperti pepaya, semangka, satu potong. Ukuran-ukuran rumah tangga aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian buah yang kecil-kecil kayak anggur, lengkeng itu satu genggam aja. Pakai patokan itu aja, pakai tangan bapak dan ibu sendiri. Jadi sudah ya, sudah ada karbohidrat sepertiga, nasi misalnya ya, ada sayur misalnya kangkung tumis gitu, sepertiga, oke. Kemudian ada satu buah. Kemudian untuk seperenam yang sisa, lauk pauk itu, kalau Bapak dan Ibu sudah mengadopsi pola makan vegetarian, isinya adalah makanan kacang-kacangan ya atau tempe tahu gitu. Kalau masih menggunakan makanan hewani, ya mungkin dibagi lagi jadi 1/12, 1/12, sepotong kecil tempe, sepotong kecil ikan misalnya. Makan seperti itu. Hati-hati dengan merkuri ya. Jadi sepotong kecil aja. Pakai konsep isi piringku. Makan isi piringku 2 atau 3 kali sehari. Ya Bapak Ibu tentukan saya mau makan berapa kali sehari, 2 atau 3 kali. Jadi pakai konsep isi piringku aja. Misalnya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Di antara jam makan puasa, jangan makan, jangan ngemil. Ya jangan ngemil di antara jam makan. Makan isi piringku tidak ada ngemil. Kalau sekali-sekali tergoda, oh pingin sekali makan cake dan lain sebagainya, oke masih boleh. Tapi di jam makan, ya makan isi piringku dan terakhir makan kue kalau masih mau. Tapi jangan sering ya. Misalnya pingin makan rasa kue gitu. Oke, makan dulu yang nasi, sayur, lauk hewani, nabati, dan buah itu sudah makan, baru makan kue terakhir. Itu caranya. Di jam makan, jangan di antara jam makan. Di antara jam makan betul-betul puasa. Kemudian Bapak dan Ibu di awal timbang berat badan. Misalnya pas timbang berat badannya 57 kilo, itu misalnya ya. Oke, makan isi piringku 1 minggu. Pagi, siang, malam selama seminggu. Minggu berikutnya timbang lagi berat badan. Kalau berat badan Bapak dan Ibu, sorry, kalau misalnya target Bapak dan Ibu adalah berat badan stabil, setelah timbang berat badan minggu berikutnya berat badannya sama, artinya kebutuhan kalorinya sudah itu. Ya, sesuai dengan makanan yang Bapak dan Ibu biasa makan. Jadi nggak perlu dokter yang hitung, Bapak dan Ibu bisa cari sendiri. Kalau seandainya tujuan Bapak dan Ibu turunin berat badan, tapi pas ukur berat badan minggu berikut malah naik, artinya isi piringku itu masih terlalu banyak. Dia sudah seimbang, tapi terlalu banyak kalorinya. Nah, gimana nih caranya? Caranya adalah kurangi makan. Cara kuranginya gimana? Gampang banget. Nasi kan sepertiga. Bapak dan Ibu kurangi sedikit lah di nasinya.
Dilihat sedikit aja, mau kurangi nasi 1 sendok, 2 sendok terserah. Jadi nasi misalnya dikurangi 2 sendok. Sayur juga dikurangi 2 sendok. Buah juga dipotong. Biasanya makan apel 1, sekarang makan apel mungkin 3/4 aja. Contoh. Padahal ibu hitung sendiri ya. Lauk pauk misalnya biasa makan tempe 50 gram 2 potong, sekarang jadi 75 gram aja. Gitu. Atur sendiri. Atau pakai aja perkiraan sendiri. Yang penting kan Bapak dan Ibu yang tahu, jalankan secara konsisten. Jadi semuanya dikurangi secara proporsional. Timbang lagi berat badan minggu depan. Turun. Berat badan minggu depan turun sesuai dengan yang diharapkan. Berarti makanannya memang sudah seperti yang diatur sekarang. Kalau masih mau turun lagi, kurangi lagi. Nah, ada yang bilang, wah nanti saya nggak makan sama sekali dong gitu. Habis gitu makanannya. Nggak juga sih. Nanti Bapak dan Ibu akan menemukan porsi di mana berat badan Bapak dan Ibu kan stabil. Stabil normal. Oh ternyata saya makannya hanya segini. Nah itu caranya. Triknya seperti itu. Jadi nggak repot. Nggak harus dihitung-hitung sama dokter, ya ditimbang-timbang dan lain sebagainya. Asal jalankan dengan prinsip kontinuitas tadi, jalankan dengan senang hati, jangan jadi beban. Karena kalau jadi beban sudah kalah di awal, sudah kalah di awal. Tapi kalau dengan senang hati jalankan, ya anggaplah ini games, bermain. Saya coba makan saya seperti 1 minggu, saya mau challenge berat badan saya seperti apa. Oh ya, berat badan harus ditimbang pagi ya, Bapak dan Ibu. Cara timbang berat badan itu 1 minggu 1 kali dan harus pagi, nggak boleh jam 12 siang, jam 3 sore nggak boleh. Habis makan, habis minum nggak boleh. Pagi-pagi baru bangun, buang air kecil, timbang berat badan. Itu caranya. Dan setiap kali timbang berat badan dengan cara yang sama. Supaya kita bisa evaluasi. Jadi pakai aja parameternya berat badan, pola makannya pakai isi piringku untuk menentukan berapa banyak. Jadi jangan lupa tadi isi piringku itu ada 4 ya. Karbohidrat, sayur, buah, dan kemudian lauk pauk. Kalau yang vegetarian, lauk pauknya tumbuhan semua. Kalau dia belum vegetarian, dibagi 2. Dibagi 2 ya, jangan nggak ada tempe gitu, nggak ada tahu, nggak boleh ya. Kalau ada ikan harus ada tempe tahu, ya harus ada. Tapi kalau orang vegetarian nggak harus ada ikan. Misalnya dia makannya tempe tahu, dia mau vegetarian nggak harus ada ikan. Tapi kalau yang masih makan ikan, masih makan telur, harus ada dari nabati karena dari hewani itu nggak ada seratnya. Takutnya terlalu kurang seratnya kalau nggak ada dari nabati. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih makan ikan, masih makan telur, harus tetap ada kacang-kacangan, biji-bijian harus tetap ada. Boleh Oke, ya? terima kasih Dokter Leri. Ini saya baca pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi sudah terjawab mungkin, tapi tidak apa-apa saya baca ya. Kalau teratur makan, berat badan bisa turun. Gimana kalau yang mau naikin berat badan? Berarti mungkin tadi sudah terjawab ya. Jadi dengan porsi Ya, yang ditambah mungkin ya. ditambah. Jadi piringnya jadi Ya. piring lebih gede ya. Jadi piring istilahnya piring lebih besar. Tapi proporsional ya, kalau nasi ditambah, sayur juga ditambah, buah ditambah, supaya tetap seimbang jumlahnya baik. Tapi kalau untuk berat badan naik, saya punya satu trik nih. Caranya gini, Bapak dan Ibu harus olahraga. Harus wajib. Kalau mau naikin berat badan harus olahraga, terutama olahraga angkat beban. Push up, sit up, dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Kalau perlu terstruktur olahraganya. Nanti dengan olahraga yang rutin setiap hari seperti ini, nafsu makan naik. Ikutin. Nafsu makan naik, jadi pingin makan lebih banyak. Ikutin. Tapi makan lebih banyak dengan prinsip yang tadi. Piring lebih besar, sepertiga, sepertiga, seperenam, seperenam tetap jalan, tapi jumlahnya lebih besar, lebih banyak. Ya, gampang kok sebenarnya, asal jalankan dengan senang hati. Oke, terima kasih Dokter Leri. Saya lanjutkan karena ada banyak sekali pertanyaan. Oh, ini mungkin bukan pertanyaan tapi masukan ya. Untuk menghindari kandungan merkuri yang tinggi pada ikan, sebaiknya mengkonsumsi ikan tawar. Ini ada apa Nah, masukan dari Pak Kadiman. Oke, terima kasih ya, Pak. cuma ini menariknya gini, Pak Kadiman ya yang sampaikan ini. Benar Pak, saya setuju. Tapi menariknya ada penelitian apa namanya? Penelitian yang dilakukan di Waduk Jatiluhur. Itu kan air tawar. Merkurinya tetap ada. Memang semua penelitian merkuri di Indonesia menyebutkan bahwa dosis yang ditemukan di ikan itu dosisnya kecil, tidak dosis toksik, tidak menyebabkan keracunan pada manusia untuk dia ada di ikan. Tapi yang harus diketahui gini, merkuri ini kalau masuk di dalam tubuh kan harus dinetralisir oleh tubuh. Saya contoh, masuknya 10, jadi setengah, jadi 5, dinetralisir oleh tubuh sehingga jadi 5, itu butuh waktu sekitar 2 sampai 3 bulan.
Jadi istilah penelitiannya adalah half-life-nya, half-life. Half-life itu adalah kemampuan atau berkurang 50% dari dosis yang masuk karena dinetralisir oleh tubuh. Itu lama sehingga walaupun dia bukan dosis toksik ada di ikan, tapi kalau makan tiap hari maka akumulasi akhirnya. Itu yang menjadi perhatian soal merkuri. Jadi kita harus hati-hati. Ya, jadi penelitian di Waduk Jatiluhur karena mau apakah benar air tawar lebih rendah? Ternyata penelitian di Waduk Jatiluhur merkurinya tetap ada. Itu yang harus kita hati-hati ya. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih Dokter Leri. Jadi mendingan enggak usah ya makan yang ada merkuri, Bapak Ibu. Mendingan dihindari. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi satu pertanyaan ini dari sahabat rumah berkata Tasya. Kenapa setelah makan suka ngantukan padahal masih pagi-pagi? Oke, ini juga menarik nih. Penyebab ngantuk pada orang setelah makan yang pertama adalah karena tidak ada kebiasaan olahraga. Ini penting. Orang yang membiasakan diri olahraga, yang fit, setiap kali dia makan, dia nggak akan ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terlalu banyak yang dimakan. Terlalu banyak yang dimakan ini dalam arti gini, bukan volumenya aja. Wah, saya makan sedikit kok. Bukan hanya volume yang kita lihat yang disebut banyak, tetapi konsentrasi kalorinya, kepadatan kalorinya terlalu padat. Misalnya dia makan gorengan, bisa saja volumenya kecil, tapi kalorinya gede banget tuh. Minyak kan? Itu bisa menyebabkan ngantuk. Kenapa terjadi ngantuk? Ceritanya gini. Ketika seseorang makan, maka yang terjadi adalah makanan yang terlalu tinggi kalori atau terlalu besar volumenya, itu kan harus segera diproses oleh tubuh, oleh saluran cerna. Sehingga yang terjadi adalah tubuh akan mengatur supaya peredaran darah di saluran cerna itu menjadi peredaran darah di seluruh tubuh lebih difokuskan di saluran cerna untuk proses pencernaan makanan yang terlalu banyak. Sehingga yang terjadi adalah darah dari organ-organ tubuh yang lain ditarik semua masuk ke peredaran darah di saluran cerna. Namanya splanchnic area. Itu ada namanya tuh. Peredaran darah di saluran cerna untuk membantu proses pencernaan supaya berjalan dengan cepat karena terlalu banyak nih makanan dimasuk atau kalorinya, nutrisinya terlalu tinggi. Akibatnya, akibatnya adalah eh, darah yang ada di otak juga akan berkurang. Darah yang ada di otak akan berkurang sehingga akhirnya karena darah di otak berkurang menyebabkan otak kekurangan oksigen. Dan ketika orang kekurangan oksigen di otak, rasa ngantuk pasti akan muncul. Itu mekanisme yang sudah ditemukan terkait dengan kenapa orang makan ngantuk. Tapi kalau orang itu rajin olahraga, biasanya masalah seperti ini tidak akan terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Dokter. Bisa ya, sahabat rumah berkata Tasya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacakan. Apakah omega 3 tidak membantu kecerdasan seseorang sejak dini, sejak di kandungan dan balita? Apakah volume otak dan mutu otak tersebut tidak bisa diperbaiki? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua ini mungkin pernyataan ya. Dalam program saya, Gerakan Sadar Gizi, sayur yang kami rekomendasikan adalah sayur kale dan daun kelor. Dan buah-buahan seperti alpukat, pisang, pepaya, dan dari hewani berupa ikan mujair, lele, dan nila. Ini yang kami sebut sebagai lumbung gizi. Itu pertanyaan. Tapi yang pertama itu yang pertanyaan mungkin yang bisa dijawab Pak Dokter. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kecerdasan otak ini prinsipnya tetap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kecerdasan seseorang itu adalah hasil dari proses belajar. Proses ya, dia nggak langsung jadi ya. Orang jenius sekalipun kalau nggak pernah belajar sama sekali, ya dia nggak tahu. Ya, jadi ada proses belajar. Nah, kalau misalnya kita memberikan omega 3 itu memang adalah bagian, jadi gini ceritanya. Omega 3 itu adalah bagian dari unsur nutrisi yang digunakan oleh otak untuk proses eh, apa namanya? Karena otak ini kan bekerja ada seperti perjalanan listrik yang terjadi di dalam otak. Baru otak itu bisa bekerja. Dan omega 3 adalah salah satu bagian dari unsur nutrisi yang dibutuhkan untuk proses ini. Jadi proses ya, sekali lagi saya jawab, proses untuk kecerdasan itu kan proses ya. Proses ini dibantu oleh omega 3.
Nah, tidak heran kenapa kalau orang kekurangan omega 3, proses ini nggak akan berjalan dengan baik, sehingga akhirnya ketika anak itu bertumbuh, perkembangan otaknya itu tidak akan sebaik ketika omega 3 cukup. Makanya kenapa omega 3 itu direkomendasikan untuk dikonsumsi. Jadi anak-anak harus dikonsumsi omega 3. Tapi bagi anak-anak yang mengonsumsi kacang-kacangan secara rutin, ya dengan porsi dan dengan cara yang tadi disertai dengan makan sayur dan buah dan lain sebagainya, maka omega 3 itu pasti akan terpenuhi. Nggak usah khawatir. Kalau omega 3 ini diberikan pada orang yang sudah terbentuk otaknya, maka manfaatnya nggak akan sangat maksimal. Ya kan? Kenapa? Karena di tubuh manusia, salah satu organ yang tidak ada kemampuan reproduksi adalah sel otak. Sel otak itu tidak ada kemampuan regenerasi, maksud saya. Apalagi kalau sudah dewasa. Jadi kalau sekali rusak ya rusak gitu. Ya, mungkin ada yang katakan, oh tapi kalau stroke yang ringan bisa sembuh kok. Artinya kan ada regenerasi dari sel otak. Tidak, ya. Pada orang yang stroke ringan dan kemudian dia sembuh, itu sel otaknya tidak beregenerasi. Sel otak yang rusak sudah rusak. Dia nggak bisa diperbaiki lagi. Karena tidak ada kemampuan regenerasi sel dari sel-sel otak. Yang terjadi ketika orang stroke ringan dan dia sembuh, yang terjadi adalah sel otak yang rusak tetap rusak. Cuma karena kan ringan. Jadi artinya mungkin yang rusak kecil. Sehingga yang terjadi adalah sel-sel sehat yang ada di sekitar sel yang rusak itu mengambil alih tugas dari sel yang rusak itu. Dengan cara latihan. Jadi ketika orang dia stroke ringan, kerusakannya kecil banget, ketika dia latihan bisa jadi normal banget. Itu bukan sel otak yang beregenerasi, tetapi sel-sel yang masih sehat di sekitar sel yang sudah rusak itu mengambil alih tugas dari sel yang rusak tersebut. Tapi kalau kerusakannya itu besar, ya susah, ya tetap nggak bisa juga. Makanya tidak heran ada penderita stroke yang sampai saat ini nggak sembuh-sembuh, ya tetap lumpuh aja karena mungkin kerusakan sel-sel otaknya udah sangat besar dan otak tidak ada kemampuan regenerasi. Jadi kalau orang tidak dibiasakan proses belajar, omega 3-nya nggak cukup dan kemudian dia dibiarkan dengan cara seperti itu, perkembangan otaknya tidak maksimal. Ketika dia sudah dewasa mau dikasih omega 3, manfaatnya akan sangat minimal. Tapi mungkin yang terjadi kalau dia diulang-ulang, dilatih-latih, bisa juga sih dia mengerti pelajaran, bisa. Tapi prosesnya menjadi lebih panjang. Ya, latihannya harus lebih berulang-ulang. Nah, kemudian saya mau sedikit tanggapi apa yang disampaikan tadi terkait dengan program yang dijalankan dan kemudian memberikan makanan tertentu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dunia ini tidak ada satu makanan yang menyediakan semua kebutuhan nutrisi. Saran saya adalah harus variasi. Ya, jadi jangan bergantung hanya di sayur kale, kale bagus ya, sayur bagus, tapi saran kami adalah sebaiknya divariasi dengan sayuran yang lain. Ya, jadi dengan cara variasi seperti itu, tiga manfaat yang tadi saya sebutkan itu akan terjadi di dalam tubuh dan bisa lebih sehat orang yang makan makanan bervariasi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Leri untuk jawabannya. Saya baca kembali pertanyaan kita. Lebih bagus ikan atau telur, dokter, dilihat dari sisi merkurinya tadi. Silakan. Kalau dilihat dari aspek merkuri, telur. Karena sampai saat ini belum ada penelitian yang bilang telur ada merkuri, belum. Ya, belum ada ya. Jadi masih dianggap aman. Kalau di telur yang sekarang lagi disorot-sorot adalah masalah hormon. Jadi kan ayam-ayam itu kan bertelur bukan alamiah kan? Dia disuntik hormon dan lain sebagainya. Apakah hormon yang disuntikan itu masuk ke telur? Itu yang masih kontroversi. Belum ada penelitian yang jelas. Kami prinsipnya selama belum ada penelitian yang jelas dan itu dianggap makanan yang aman, silahkan dikonsumsi. Jadi kalau dari aspek merkuri, ya jelas telur masih dianggap lebih aman. Saya malah mengajukan lebih baik telur dibandingkan dengan ikan. Cuma ada orang yang nggak mau telur, nah itu yang jadi masalah juga. Ya. Kalau ayam yang mengandung hormon, yang itu kan sudah ada penelitiannya ya. Jadi pada anak-anak tidak dianjurkan memberikan ayam negeri. Karena ayam negeri yang di pembesarannya disuntik-suntik hormon, tinggi hormon di dagingnya. Ketika dikonsumsi manusia, apalagi anak-anak, maka di dalam tubuh anak-anak itu terjadi ketidakseimbangan hormonal. Banyak hormon yang masuk dari makanan, sehingga terjadilah obesitas hormonal. Dan obesitas hormonal ini susah sekali untuk diatasi. Makanya sekarang menjadi rekomendasi untuk anak-anak lebih baik jangan dikasih ayam negeri, tapi lebih baik ayam kampung kalau mau pakai ayam yang tidak ada hormon,
tidak ada kandungan hormon yang tinggi. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Leri. Saya baca pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya menurunkan berat badan padahal sudah diet dan puasa? Ini memang masalah yang klasik ya, sering dihadapi sudah diet dan puasa. Saya juga terus terang nggak bisa jawab ya, karena saya kan nggak tahu dietnya seperti apa ya. Dan tapi saya kasih ancang-ancang gini, ancang-ancang jawaban. Saya di awal tadi sudah bilang bahwa variasi genetik dalam tubuh seseorang membuat respon kita terhadap makanan bisa menjadi berbeda. Sehingga mungkin aja udah diet, benar sudah diet, tetapi nggak cocok karena respon tubuh nggak cocok dengan diet tertentu tersebut. Jadi memang harus dicari tahu dulu apa diet yang dijalankan, kemudian harus ya, yang pasti gini Bapak dan Ibu, di dunia ini tidak ada diet yang tidak mampu menurunkan berat badan, nggak ada. Berat badan itu bisa turun dengan diet apa saja, cuma memang kadang-kadang cocok-cocokan. Itulah variasi genetik. Nah, jadi dicari dulu. Oh, ternyata dietnya misalnya diet nggak makan lemak. Ternyata orang itu bukan sensitif di lemak, ya sensitifnya di karbo. Jadi akhirnya dia makan tepung nasi itu yang bikin naik berat badan. Dia sebenarnya minyak malah nggak ada masalah. Contoh ya, contoh seperti itu. Jadi jangan kecewa ketika nggak turun. Mungkin ada aja yang perlu dimodifikasi ya, perlu dimodifikasi supaya penurunan itu bisa terjadi. Ya. Karena tubuh manusia itu kan kompleks banget ya. Semangat Oke. aja, bisa kok. Nggak ada yang tidak bisa menurunkan berat badan. Yang ada cuma orang yang berpikir berat badan nggak bisa turun. Tapi sebenarnya cuma pikiran gitu. Berat badan bisa turun, asal jalankan dengan prinsip yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Leri. Begitu ya, sahabat Rumah Berkat, Ririn Singal. Semangat. Oke, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Mengapa bisa terjadi perbedaan kecerdasan antara beberapa anak padahal lahir dari orang tua yang sama? Ya, ya ini balik lagi ke masalah genetika dan kemudian prosesnya. Genetika dan prosesnya gitu ya. Kalau masalah genetika itu kembar aja bisa punya, kalau di soal makanan, kembar aja punya variasi genetik yang berbeda. Jadi kalau soal kecerdasan saya pikir mungkin sama penjelasannya bahwa seorang anak yang kembar pun bisa saja terjadi perbedaan kecerdasan. Tapi jangan lupa ya, perbedaan kecerdasan itu bisa terjadi karena faktor genetika, bisa ya, karena kembar pun bisa terjadi perbedaan genetik. Ya. Eh, yang kedua adalah prosesnya. Mungkin genetiknya sama-sama pinter, tapi di prosesnya dia menjadi berbeda. Pengaruhnya mungkin pengaruh dari luar. Ada anak yang lebih disayang orang tua, misalnya ya contoh. Itu akan berpengaruh terhadap proses pembelajarannya sehingga dianggap kecerdasannya mungkin lebih rendah yang tidak selalu diperhatikan orang tua. Contoh ya, ini contoh aja. Jadi banyak faktor. Ya saya nggak bisa jawab langsung penyebabnya, tetapi prinsipnya banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang kita bisa prediksi ya, mempengaruhi kecerdasan seseorang sekalipun itu kembar. Oke, terima kasih Pak Dokter. Saya lanjutkan. Kenapa buah non-lokal lama busuk? Contohnya pir dan apel lama busuk. Sedangkan buah lokal, contohnya pisang, pepaya, dan buah yang lain cepat busuk. Apakah ada formalin atau sudah diawetkan? Oke. Yang pasti bahwa makanan impor itu ada pengawetnya ya, dikasih pengawet. Tapi ada yang klaim bahwa pengawetnya pengawet yang natural. Dah. Nah itu saya terus terang nggak tahu. Saya percaya aja gitu ya. Tapi gini, saya mau sarankan kalau kita mau bandingkan cepat busuk harus buah yang sama. Jadi pir internasional, pir import, dan pir lokal gitu. Jangan pir dibandingkan dengan pepaya karena itu beda tuh. Tiap buah itu punya punya jumlah cairan yang beda-beda, punya beberapa unsur non nutrisi yang bisa mempercepat proses pembusukan yang berbeda-beda. Sehingga kalau mau membandingkan ya head to head gitu ya. Jadi kalau pir pir Cina bandingkan dengan pir Malang gitu. Cuma nggak ada ya. Malang kan nggak ada pir, cuma apel ya ada ya. Apel. Jadi apel Malang bandingkan dengan apel dari luar negeri. Nah, itu baru head to head. Kita bisa bandingkan. Tapi kalau pear apel dibandingkan dengan pepaya, dengan pisang, saya pikir sulit kita mengambil kesimpulan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal pengawet, iya pasti ada. Ya, pasti ada karena eh, itu sampai berbulan-bulan ya nggak rusak, itu pasti ada pengawetnya. Cuma soal pengawet ini kan nggak semuanya jelek. Ada pengawet-pengawet yang dianggap pengawet yang natural.
Nah, saya secara pribadi sih Bapak dan Ibu terus terang nggak tahu. Karena kan saya nggak lihat ya. Saya hanya percaya aja bahwa pengawet yang ditaruh di buah-buah itu adalah pengawet yang natural, yang mudah sekali larut dengan pencucian dan lain sebagainya. Saya percaya aja. Tapi kalau ada prinsip nih, ada prinsip di soal makanan yang sehat ini gini Bapak dan Ibu. Kan tadi saya minta jalankan dengan senang hati. Nah, salah satu aspek di senang hati itu adalah gini. eh kita jalankan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kalau seandainya Tuhan melihat bahwa ternyata prinsip kita salah, seperti yang saya sampaikan tadi, oh saya makan pir, apel gitu dengan bebas gitu karena saya pikir pengawetnya natural. Saya lakukan itu dari hati saya ya. Dengan senang hati saya lakukan untuk sehat. Kalau Tuhan lihat bahwa itu salah, percayalah bahwa Tuhan akan kasih tunjuk kesalahannya. Jadi mungkin suatu saat nanti akan ditemukan, oh ternyata pengawet di pir dan apel yang dikirim dari Cina itu ternyata berbahaya bagi tubuh manusia. Sehingga akhirnya melalui pemerintah yang kita tahu adalah wakil Allah di dunia, mereka yang akan melarang. Badan POM akan kemudian melarang, nggak boleh lagi makan yang dari Cina misalnya ya. Karena ternyata pengawetnya berbahaya bagi tubuh manusia. Tapi selama pemerintah masih mengizinkan, kita konsumsi aja. Tapi kalau misalnya ada yang lebih baik, misalnya gini, ada pir itu ada pir yang organik gitu yang nggak ada itu, ya pilihlah yang organik selama kita masih mampu. Karena kan ada orang yang kadang-kadang kalau yang organik itu kan jadi lebih mahal. Kalau ada orang yang nggak mampu beli, ya jangan dipaksain gitu kan. Wah, sehat itu dari makanan organik gitu. Memang betul, tetapi di soal menjalankan pola hidup sehat ini kita harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk dengan kemampuan. Saya nggak ada kemampuan yang cukup untuk membeli bahan organik, ya jangan dipaksa. Nanti saya sehat tubuh, tapi pikirannya yang stres karena uang nggak tahu mau cari di mana gitu kan. Cari. Kan harus sehat itu kan harus komprehensif. Kita andalkan Tuhan saja untuk masalah ini. Jadi kalau Tuhan itu lihat sesuatu yang betul-betul nggak beres, pasti dia akan melakukan tindakan. Ya, apakah melalui pemerintah, melalui penelitian dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya nggak bisa jawab to the point, tetapi paling nggak itulah prinsip-prinsip yang harus kita jalankan karena kompleks banget untuk menjalankan pola hidup sehat ini nggak semudah membalik telapak tangan. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Dokter. Ini saya baca, mungkin ini yang terakhir ya. Bukan pertanyaan, tapi statement mungkin ya. Saya bacakan ya. Ya, Mungkin ada komentar dari Pak Dokter. Untuk mendukung ketersediaan gizi usia emas 1000 hari, kami memberikan telur bebek yang dipelihara secara organik. Dari unsur nutrisi, telur bebek mengandung folat dan omega 3 dan protein yang lebih banyak. ya. Kalau saya sih setuju banget. Cuma maksudnya kalau apakah di satu tempat yang program ini belum dijalankan, ya ini kan program kalau ada program ini bagus banget gitu. Tapi kalau ada di tempat lain yang programnya tidak ada seperti ini, misalnya di Papua gitu, nggak ada program seperti ini, apakah anak-anak mereka juga akan kekurangan? Belum tentu juga. Ya, jadi asam folat omega 3 itu bisa kita dapatkan dari makanan yang lain juga. Nggak harus dari telur bebek. Tapi kalau ada telur bebek dan ada programnya, kenapa tidak gitu kan? Tapi jangan lupa ya, tetap sayur dan kacang-kacangan tetap dikasih, jangan hanya mengandalkan itu saja. Di lokasi lain yang nggak ada telur bebek, nggak ada program ini, apakah mereka bisa sehat? Bisa. Ya, dengan cara, jadi Tuhan itu adil. Makanan sehat itu ada di semua makanan yang ada di tempat-tempat lokal kita di mana saja kita berada. Tapi kalau ada satu program yang sudah dijalankan dan bagus, kenapa tidak juga gitu kan? Silahkan dilanjutkan. Itu satu hal yang luar biasa dan saya salut. Tapi jangan lupa ya, prinsipnya harus variasi juga. Jangan bergantung pada satu makanan tertentu. Berhari-hari, bertahun-tahun. Nggak boleh. Harus bervariasi. Ya. Paling nggak kalau telur bebek oke tiap, tiap waktu tertentu, tapi makanan yang lain juga divariasi. Supaya semua kebutuhan nutrisi akan terpenuhi. Terima kasih. Oke, Luar biasa. Mantap. terima kasih. Ini saya baca statement terakhir dari Pak Kadiman ya. Terima kasih Rumah Berkat. Semoga pada pertemuan lain waktu kita bisa sharing lebih luas. Saya membuat suatu hipotesa bahwa ketertinggalan bangsa ini disebabkan karena faktor kebodohan dan karakter. Oke. Terima kasih. Semangat Pak Kadiman. Mantap.
sahabat Rumah Berkat ini luar biasa ya, semua yang hadir pada malam hari ini, terutama Pak Dokter yang luar biasa juga, bahwa pembahasan yang luar biasa ini bisa menjadi berkat bagi kita yang sudah mendengarkan. Puji Jadi Tuhan. terima kasih kepada Dokter Leri untuk pembahasan yang luar biasa. Mungkin Dokter Leri mau memberikan closing statement buat kita Boleh, sebelum kita akan boleh. doa tutup. Oke, silakan. Closing statement dari saya, Bapak dan Ibu, pendek aja. Makan sehat harus enak. Makan enak harus bijaksana. Dan orang yang bijaksana, insya Allah, dengan pertolongan Tuhan, akan tetap sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Leri untuk pembahasan yang luar biasa, bahkan closing statement yang menguatkan. Jangan lupa pembahasan kita tadi ada berapakah tadi, sahabat Rumah Berkat? Ada? Ya, betul sekali. Ada 7K ya. Ada yang sudah menjawab tapi pakai body language. Oke, terima kasih. Ya, betul. Oke, terima kasih yang sudah di chat juga. Jadi ada 7K yang harus kita ingat dan kita praktekkan. 7K ini sudah mencakup keseluruhan, tadi yang mau diet, yang mau naikkan berat badan, dan yang mau lain sebagainya, ini sudah ada di 7K ya. Pembahasan yang luar biasa. Terima kasih Dokter Leri. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Semoga pelayanan Dokter Leri dimanapun berada juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita semua akan tetap sehat, kuat, dan bisa melayani Tuhan. Baiklah, kita akan menutup rangkaian seminar kita pada malam hari ini. Saya meminta Bapak Bambang Kadarman masih ada di sini. Pak Bambang Kadarman akan memimpin kita dalam doa tutup. Pak Bambang Kadarman masih ada? Oke, Pak Bambang mungkin. Oke, kalau begitu Pak Pendeta Daniel doang boleh pimpin kita dalam doa tutup. Baik, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Maha besarlah kami, Bapa yang bertahta di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan sudah karuniakan bagi kami, boleh bersama-sama mendengarkan satu pembahasan yang indah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Dr. Tumalun. Biarlah apa yang sudah disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi semua yang sudah mendengarnya, dan dengan pertolongan Tuhan dapat dihidupkan menjadi berkat yang terindah bagi kami. Memberkati secara khusus Dr. Tumalun yang telah menjadi perantara berkat Tuhan malam hari ini bagi kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu akan selalu menyertai beliau, limpah berkat dalam kehidupan pribadi bahkan keluarga. Tuhan akan selalu karuniakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan bagi keluarga umat-Mu ini. Biarlah dimanapun beliau berada, akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terkhusus bagi semua yang hadir malam hari ini, biarlah Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan selalu menyertai kami semua. Terima kasih untuk semua berkat dan kasih sayang-Mu. Pimpinlah sepanjang kehidupan kami, beri kami sehat selalu untuk bisa melayani Tuhan sampai akhir. Kehendak Tuhan yang jadi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi kami dari Rumah Berkat mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Leri Tumalun untuk pembahasan pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat Rumah Berkat yang sudah join pada malam hari ini. Tadi ada 56 ya, 56 device yang sudah join. Terima kasih, semoga bisa menjadi berkat dan kita akan ketemu lagi bulan depan di seminar kesehatan. Sebelumnya ada pengumuman juga, nanti akhir bulan Maret ini ada cooking class ya. Rumah Berkat juga melakukan cooking class setiap bulannya. Cooking class makanan sehat.
Jadi nanti bulan Maret bisa menghubungi admin Rumah Berkat jika sahabat Rumah Berkat ingin mendaftar mengikuti mengikuti cooking class, bisa offline juga online ya. Dan untuk seminar kesehatan bulan Berkat, kami juga akan umumkan nanti di grup Rumah Berkat. Sekali lagi terima kasih Dr. Leri Tumalun. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari boleh silakan sapa menyapa. Terima kasih Dr. Leri Tumalun, Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Semangat sehat. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima Terima kasih kasih. benar. Terima Terima kasih dok. Terima kasih Non Kasih Santi, semua. Tuhan berkati. Tuhan memberkati semua. Bu Nidi, sehat selalu. Sehat, Dokter. amin, puji Tuhan. Anakku, sehat selalu. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam. Malam semua. Sampai ketemu bulan depan di seminar kesehatan bulan depan, sahabat Rumah Berkat semuanya.